Halo semuanya, kita saat ini masuk ke sesi di mana akan mempelajari mengenai yang namanya animasi twin pada Adobe Animate. Oke, sebelumnya sedikit review ya, kita sudah mencoba bagaimana membuat animasi frame by frame, yang mana kita membuatnya satu frame ini berisikan satu buah objek, gitu ya. Satu persatu manual kita masukkan objeknya, kita layouting, kemudian kita rubah bentuknya, posisinya kita atur, sehingga menimbulkan sebuah sequence yang bergerak, gitu ya, gambar yang bergerak atau animasi. Ini teknik ini memakan waktu yang cukup lama, namun pengerjaannya cukup detail, gitu ya, mulai dari bentuk awal sampai dengan bentuk akhir, itu direncanakan dengan baik. Nah, kemudian ini teknik ini digunakan ketika masih belum ada yang namanya komputer, gitu ya. Jadi prosesnya masih manual. Nah, sekarang dengan adanya teknologi komputer, kita tidak perlu lagi membuat satu persatu gambar ini, gitu ya. Jadi kita tidak perlu satu persatu membuat masing-masing daripada keyframe atau pose-pose ini, sehingga pengerjaan daripada animasi bisa lebih cepat. Itu. Jadi kita langsung saja kita praktekkan. Kita buat sebuah lembar kerja baru, kita klik new. Kita pilih yang preset HD, kemudian canvas HTML5, kita create. Akan coba jelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang kita akan coba pertama kali, yaitu ada yang namanya shape twin. Shape twin ini merupakan animasi perubahan bentuk. Jadi saya punya sebuah storyboard di mana bentuk awalnya adalah sebuah lingkaran, kemudian dia akan bergeser 3 detik ke kanan dan akan berubah morphing atau shape-nya berubah menjadi sebuah kubus, gitu ya, persegi, gitu ya. Nah, memakan waktu 3 detik morphingnya atau shape twinnya dari lingkaran ke kotak, gitu ya, dimana keyframe pertama bentuknya adalah lingkaran, kita taruh di frame 1. Keyframe kedua bentuknya adalah kotak persegi, kita taruh di frame kedua. Jadi kalau kita sudah ada yang namanya Adobe Animate, kita tidak perlu lagi membuat satu persatu proses perubahan dari lingkaran menjadi kotak, gitu ya. Kita hanya perlu menentukan keyframe atau pose awalnya, pose akhirnya, sisanya itu diberikan yang namanya twin. Twin atau in between ini di-generate secara otomatis oleh komputer, gitu. Jadi kita tidak perlu membuat step by step atau per masing-masing pose daripada storyboard ini atau animasi ini, gitu ya. Dan kalau kita hitung nih, kita tarik sedikit. Oke, 3 detik. Kalau kita menggunakan frame per secondnya adalah 30, maka frame yang kita butuhkan adalah 3 detik dikali dengan 30. Oke ya, 3 ini untuk secondnya, 30 ini adalah FPS-nya, frame per second. Sehingga total yang kita pakai itu adalah 90 frame. Gitu ya, jarak dari frame keyframe pertama sampai dengan keyframe kedua. Oke, sekarang kita akan coba ini di dalam Animate. Pertama pastikan kita sudah berada di frame pertama ya. Di frame ke-1 kita klik. Ini masih kosong ya. Masih belum ada objek di dalam keyframe pertama. Kita buat sebuah objek, sebuah oval gitu ya, ellipse. Saya hilangkan stroke-nya, saya pakai warna misalnya merah, oke. Saya klik, kemudian saya tarik, ya, tahan shift supaya tidak berubah ininya, bentuknya gitu ya, proporsionalnya supaya tetap. Nah, sekarang kita sudah menaruh keyframe pertama di frame 1 ini ya.
Nah, selanjutnya, sesuai dengan storyboard yang kita buat, frame selanjutnya adalah di frame ke-90, karena kita ingin supaya dia bergerak selama 3 detik ke kanan sambil berubah. Gitu ya. Artinya kita masuk ke frame 90 di sini, kemudian kita klik kanan, kita insert blank keyframe. Ini ya, kita masukkan blank keyframe, kemudian kita buat sebuah rectangle. Rectangle-nya kita pilih warnanya biru, kemudian kita gambar. Nah, kalau sudah, kita cek sekali lagi. Di frame pertama, keyframe pertama ini kita sudah buat sebuah lingkaran. Di keyframe kedua, kita sudah buat sebuah kotak, gitu ya. Kalau animasi frame by frame, kita buatnya satu persatu nih gerakannya, ya. Kalau kita pakai twin, kita nggak perlu lagi buat satu persatu. Jadi kita tinggal klik di antara keyframe pertama dan keyframe kedua. Setelah itu klik kanan, kita tinggal pilih yang create shape twin. Ini ya, kita coba dulu yang create shape twin. Kita klik, maka secara otomatis ini ya akan terbentuk sebuah in between gitu ya. Jadi perubahan ini kita tidak perlu buat satu persatu dan ini langsung otomatis di-generate oleh komputer kita. Itu langsung di-generate oleh Adobe Anime. Jadi kita tidak perlu membuatnya satu persatu. Jalankan. Waktunya 3 menit, kita hitung ya. 1 2 3. Itu ya, 3 second. Karena kita pakainya adalah frame per secondnya 30 dan kita panjang frame-nya adalah 90 gitu ya, sehingga animasi ini dijalankan total adalah 3 detik gitu. Jadi kalau kita mau tes tinggal Ctrl Enter, kita tunggu hasilnya. Oke, di sini saya belum buka ini ya, belum buka browsernya sehingga agak sedikit lambat. Nah ini dia. Ini ya, akhirnya muncul nih dari lingkaran berubah menjadi kotak gitu ya. Inilah yang disebut sebagai in between. Kita tidak perlu lagi membuat step by step frame-nya. Kita tinggal hanya menentukan keyframe pertama, keyframe terakhirnya, kemudian kita tinggal kasih twin gitu ya, atau gerakan in between yang di-generate otomatis oleh komputer. Yang tadi kita coba adalah shape twin ini ya. Nah sekarang kita akan coba yang lainnya. Ini untuk shape twin sudah berhasil. Saya kasih nama layernya adalah shape. Ini ya. Nah kemudian kita tidak bisa memberikan twin di dalam satu layer yang sama. Jadi kita tidak bisa memberikan dua buah twin di dalam satu layer yang sama. Kalian harus buat layer baru. Gitu ya. Contohnya misalnya saya buat di sini sebuah layer baru, layer 2. Di sini saya akan buat yang namanya classic twin. Gitu ya. Saya kasih nama classic twin. Jadi jangan sampai Anda atau rekan-rekan sekalian membuat di satu layer yang sama. Misalnya di sini sudah ada shape twin di layer pertama, otomatis kalau kita mau pakai classic twin, kita harus buat di layer kedua, gitu ya. Pastikan kalian sudah arahkan di frame pertama untuk layer kedua. Nah, setelah itu barulah kita buat sebuah objek. Ini ya, contoh saya buat sebuah rectangle. Rectangle-nya saya kasih warna ini, abu-abu. Ini ya. Saya buat di sini, di agak pojok atas. Nah, kalau sudah, kita rubah ke selection tool, shortcutnya adalah V. Ini kalau sudah, bedanya dengan shape twin, kalau shape twin kita tidak melalui proses klik kanan convert to simbol gitu ya, karena yang kita butuhkan adalah bentuk vektor di awal gitu ya, bentuk vektor di awal dan juga bentuk vektor di
akhir atau keyframe terakhir. Tetapi berbeda dengan Classic Twin. Kalau kita mau pakai Classic Twin, objek yang kita buat ini harus kita convert terlebih dahulu ke simbol. Ini ya. Caranya bagaimana? Pilih objeknya, klik kanan, convert to symbol. Nah, untuk di sini kita bisa kasih nama simbolnya, misalnya angle gray. Gray ini maksudnya abu-abu ya, kotak persegi abu-abu. Oke, untuk tipenya simbol itu ada 3. Jadi yang pertama kita pakai di sini adalah yang grafik terlebih dahulu. Jadi teman-teman pilih yang grafik. Ini ya, nanti akan saya jelaskan apa itu movie clip dan juga button di sesi berikutnya. Ya, sementara ini kalau kita pakai Classic Twin, kita rubah dulu menjadi grafik, simbolnya, tipenya, kemudian kita OK. Nah, maka kalau kalian lihat di library, nanti akan ada sebuah simbol baru yang muncul, yaitu rectangle gray, yang baru saja kita buat. Ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke frame ke-90. Ini ya. Di frame ke-90, ini masih frame yang bentuknya kosong, dalam artian masih sama seperti frame yang di awal tadi, yang di pertama. Gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah di frame ke-90 kita klik, kemudian klik kanan, dan masukkan insert keyframe. Ini ya, kita klik insert keyframe. Jadi di keyframe pertama atau frame pertama posisinya masih ada di kanan. Di keyframe yang selanjutnya, keyframe kedua, saya ingin pindahkan kotaknya ke kiri. Ini ya, jadi dia akan berpindah dari kanan ke kiri. Itu, jadi pose pertamanya, keyframe pertamanya ada di sini. Pose kedua atau keyframe kedua dia ada di sini. Selanjutnya, pilih di tengah-tengah antara keyframe 1 dan keyframe kedua. Kita pilih di tengah-tengahnya, klik kanan, kemudian kalian pilih Classic Twin. Ini ya. Nah, maka nanti ini rectangle-nya akan bergerak ke kanan dan juga ke kiri. Ini dia. Oke. Nah, ini basic dasar banget ya tentang perbedaan antara shape twin dan juga classic twin. Itu. Nah, teman-teman nanti bisa coba ya. Jadi kalau hanya sekedar untuk menggeser ke kanan ke kiri bergerak, itu bisa kita pakai classic twin. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, gimana kalau misalnya saya mau membuat sebuah pergerakan yang melengkung gitu ya? Nah, teman-teman bisa buat lagi satu, kita akan coba belajar lagi. Satu twin yang umum digunakan adalah motion twin. Ini ya. Jadi kita buat dulu di sini layernya motion twin untuk membedakan antara satu twin dengan yang lainnya. Oke, kita masuk ke frame yang pertama di dalam layer motion twin. Kita buat lagi sebuah objek. Ini ya, kita sekarang pakai oval tool lagi. Kemudian kita rubah warnanya supaya berbeda. Kalian berada di frame pertama. Frame pertama dari layer motion twin ya. Supaya tidak tertumpuk. Oke, kita buat sebuah lingkaran. Selection tool, shortcutnya V, kita atur posisinya. Nah, kalau sudah berbeda dengan Classic Twin, nah teman-teman di sini bisa membuat motion twin dengan mengklik objeknya. Kalau tadi Classic Twin teman-teman convert ke simbol ya, sama juga motion twin. Motion twin teman-teman harus klik kanan juga, convert to simbol. Kita pilih yang circle underscore twin T gitu ya. Kita pilih tipenya grafik, kita tekan OK. Nah, saya ingin
misalnya lingkaran ini pose pertamanya ada di sini, kemudian pose terakhirnya nanti dia akan bergerak ke kiri, tapi pergerakannya adalah melengkung. Ini ya, bentuknya adalah kurva. Itu. Oleh karena itu, saya perlu menentukan posisi akhirnya daripada lingkaran ini. Kita pindah ke frame ke 90, klik kanan, insert. Sorry, maaf, bukan ya. Kalau itu pakai classic twin ya. Kalau motion twin, saya ulangi lagi. Kalau motion twin, kita tidak perlu klik kanan pada di ini ya, di frame ke 90 ini kita tidak perlu klik kanan. Jadi kita cukup berada di frame pertama. Nah, yang kita perlu lakukan adalah klik kanan di timelinenya ini ya. Bebas di mana saja, mau di frame pertama, di frame yang ke-20 ini ya. Teman-teman tinggal klik kanan, kemudian teman-teman isikan motion twin. Ini ya. Klik motion twin. Oke, saya ulangi. Tidak perlu membuat keyframe di pose terakhirnya, di pose keduanya atau keyframe keduanya. Cukup buat satu buah keyframe. Nah, kemudian convert ke simbol. Kalau sudah, klik kanan di timeline-nya, create motion twin. Ini ya, nanti dia akan berubah. Warna timeline-nya akan berubah. Ini menandakan bahwa kita sudah membuat sebuah motion twin. Terus bagaimana cara men-setupnya? Cara men-setupnya adalah teman-teman sudah membuat keyframe 1 di frame pertama, pindahkan kursornya ke frame ke-90. Ini ya. Di frame ke-90, kita tinggal geser aja. Ini ya. Kita geser lingkarannya dengan di ujung. Nah, ini. Nanti maka akan otomatis tergenerate sebuah titik. Ini ya, beberapa titik ini. Satu titik ini merepresentasikan satu buah frame. Nah, titik-titik inilah yang kita bisa atur gitu ya. Mau kita lengkungkan seberapa. Misalnya saya klik di sini. Saya tahan. Ini ya. Nah, jadinya nanti dia akan melengkung. Pergerakannya adalah berupa lengkungan. Itu. Kemudian kalau saya ingin merubah lengkungannya supaya dia tidak melengkung kurva banget, misalkan nih saya di second ke-45, detik ke-45 saya ingin geser, saya tinggal geser aja. Tuh, ya, kita tinggal geser aja sesuai dengan frame-nya. Dia mau ke frame keberapa kalian mau geser gitu ya. Itu, atau kalian geser objeknya ini. Ya. Dan nanti gerakannya akan menyesuaikan. Itu. Nah, itu bedanya antara shape twin, classic twin, dan juga motion twin. Oke. Jadi kalau kita jalankan, Ctrl Enter. Tunggu beberapa saat ya. Nah, ini hasil animasinya. Jadi yang di tengah-tengah ini adalah shape twin, yang di atas ini adalah classic twin. Sedangkan yang di bawah, yang lingkaran di bawah ini adalah motion twin. Itu. Bahkan teman-teman dicoba di masing-masing laptopnya di rumah. Lakukan ini, meskipun terlihat sederhana, tetapi ini adalah basic. Jadi ketika kalian sudah paham tentang basic atau dasarnya, maka nanti teman-teman akan bisa membuat animasi apapun. Jadi latihan ini di rumah yang sederhana, nanti di pertemuan minggu depan kita akan mulai praktek untuk membuat sesuatu yang lebih kompleks lagi. Gitu ya, kita akan belajar simbol baru, karena kita di sini baru saja mempelajari satu buah simbol yaitu grafik. Maka nanti di pertemuan minggu depan kita akan belajar yang namanya simbol button dan juga simbol yang berupa movie clip. Itu di pertemuan minggu depan juga kita akan belajar yang namanya nested nested animation atau animasi bersarang. Di dalam movie clip ada movie clip lagi.
Dan itu lebih kompleks dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi teman-teman saya harapkan nanti belajar lagi di rumah, dicoba lagi apa yang sudah saya paparkan hari ini, gitu ya. Mulai dari sesi pertama kita membuat objek di dalam objek vektor ya, di dalam Adobe Animate. Kemudian bagaimana yang kedua adalah kita mengenal animasi frame by frame. Kemudian sesi ketiga kita mempelajari ini, gitu ya. Motion Twin, Classic Twin, dan juga Shape Twin. Oke, mungkin sekian dulu untuk sesi dan juga pertemuan kali ini. Saya harapkan teman-teman bisa belajar secara mandiri dan mencoba apa yang sudah saya paparkan, sehingga nanti teman-teman punya skill yang solid, gitu ya, hands on-nya atau prakteknya kuat, gitu ya, di dalam bidang animasi ini nanti. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya paparkan. Sampai di sini dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.